Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran tematik muatan IPA. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar mengenai sumber bunyi dan sifat bunyi merambat. Kali ini kita akan belajar materi tambahan, yaitu sifat bunyi dapat dipantulkan dan diredam. Coba kalian dengarkan suara berikut ini. Bakso, bakso. Nah, suara dari tukang bakso tadi merupakan contoh dari sifat bunyi dapat dipantulkan, di mana bunyi dapat dipantulkan dengan benda-benda keras. Misalnya mangkuk, piring, sendok, dan sebagainya. Lalu, untuk sifat bunyi dapat diredam, yaitu bunyi dapat diredam oleh benda-benda yang bersifat lunak. Contohnya spons, gabus, kain, dan sebagainya. Coba kita lihat video berikut ini. Bakso, bakso. Nah, mari kita buktikan. Kita ganti mangkok ini dengan kain. Nah, terbukti setelah kita ganti mangkok dengan kain, tidak timbul bunyi dari benda tersebut. Berikut sifat-sifat bunyi. Yang pertama yaitu merambat. Tentu kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya bahwa bunyi memiliki sifat merambat. Bunyi dapat merambat melalui media udara, benda padat, dan benda cair. Sifat selanjutnya yaitu dapat dipantulkan. Bunyi dapat memantul jika mengenai benda padat dan keras seperti dinding, batu, kayu, seng, besi, dan kaca. Yang ketiga yaitu bunyi dapat diserap atau diredam. Bunyi dapat diserap atau diredam oleh benda yang permukaannya lunak seperti kain, busa, kapas, karet, dan karpet. Selanjutnya kita pelajari mengenai pemantulan bunyi. Proses pemantulan bunyi terjadi seperti pemantulan bola ketika mengenai dinding atau lantai. Pemantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras, seperti batu, kayu, kaca, besi, dinding, atau seng. Ada dua macam bunyi pantul. Yang pertama yaitu gema. Bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asal atau bunyi asli. Terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh. Contoh dari gema yaitu ketika kamu berteriak di sekitar tebing pegunungan, gua, lembah, atau bukit, maka akan terdengar gema. Yang kedua, gaung atau kerdam. Bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dan tiba bersama bunyi asal atau bunyi asli. Akibatnya, bunyi asal atau bunyi asli terdengar tidak jelas. Penyerapan bunyi atau peredaman bunyi. Bunyi dapat diserap oleh bahan-bahan yang lunak atau berongga seperti karpet, kertas, busa, kain, karet, dan goni. Benda-benda peredam bunyi biasa digunakan pada ruangan studio rekaman, gedung bioskop, atau gedung pertemuan. Benda-benda peredam bunyi digunakan agar suara yang terdengar di dalam ruangan menjadi jernih dan tidak terganggu suara dari luar. Sebaliknya, suara di dalam ruangan tidak akan mengganggu hingga keluar ruangan. Nah, itulah tadi. Bakso, bakso. Bakso, Pak. Enggak, Mas. Bakso, bakso. Nah, itulah tadi pembelajaran untuk kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.